Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pemeriksaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Ini merupakan visual terkini di Gedung Kementerian Dalam Negeri, di mana ini merupakan posisi registrasi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengikuti pemeriksaan kesehatan. Tadi sudah ada sejumlah kepala daerah yang hadir, yang ikut registrasi, bahkan sudah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan. Salah satunya adalah Gubernur terpilih Sumatera Utara, Bobi Nasution. Kemudian yang telah menjalani registrasi dan masih melakukan tes atau pemeriksaan kesehatan ada Gubernur Jawa Tengah, Gubernur terpilih Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Tengah Taji Yassin yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Informasi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang memantau langsung di Gedung Kementerian Dalam Negeri. Usai pemeriksaan kesehatan, nantinya para kepala daerah terpilih ini akan menerima pangkat untuk kemudian nanti digunakan saat pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025. Dan saudara, pemeriksaan kesehatan kali ini di Jakarta di Gedung Kementerian Dalam Negeri ini rujukannya untuk mengikuti retreat atau pembekalan yang akan berlangsung setelah pelantikan pada tanggal 20 Februari. Dan lebih lengkap, saudara, kita akan berbincang dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, selamat pagi, apa kabar Prof? Ya, baik kabar Asri, ya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Prof, ini kan sebelumnya para kepala daerah sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerahnya masing-masing. Tapi kembali dilakukan di Jakarta hari ini secara serentak begitu ya, secara keseluruhan diperiksa bersamaan untuk kemudian kalau tadi disebutkan bahwa rujukannya untuk retreat begitu, untuk pembekalan di Magelang nanti. Nah, apakah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan hari ini hanya untuk verifikasi saja atau seperti apa, Prof? Ya, saya kira ini lebih kepada untuk cek ulang sedikit ya, terutama kayaknya terkait dengan cek kesehatan dasar tadi ya, basic ya, mengenai tensi, lalu soal gula darah, asam urat, kolesterol gitu ya. Nah, cek lab ini kan sebentar tadi cuma 15 menitan selesai. Itu mungkin bagi penyelenggaraan retreat ya di Akmil sana dibutuhkan data itu untuk menentukan kondisi kesehatannya para peserta. Kalau kesehatannya bagus, mungkin ada kelompoknya sendiri biasanya begitu. Lalu kesehatan yang kurang bagus, itu akan dibedakan di kelompok tertentu. Biasa begitu dalam model pendidikan dasar atau pendidikan dasar militer ya. Jadi nggak sama semuanya. Nah, dia ada peloton-peloton yang sehat, ya sehat. Prof Jo, mohon izin, maaf saya potong, ini ada pernyataan terkini dari Gubernur terpilih Jawa Tengah. Ya, boleh. Ahmad Lutfi. Dari mulai gula darah, kemudian tensi, kemudian asam urat, semuanya normal. Dan kita siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, baik itu proses gladi kotor, gladi bersih, pelantikan sampai ke retret nanti. Baik, terima kasih. Okay. Sudah efisiensi terutama transfer daerah sudah kita bicarakan, kita punya tim transisi sudah kita bentuk. Jadi tim transisi kita dalam rangka percepatan daerah Jawa Tengah sudah. Dan saya yakin pada saat nanti terhitung mulai tanggal 20 kita sudah running terkait dengan program-program dalam rangka integrasi dengan pemerintah pusat maupun kolaborasi pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah. Okay. Ya. Pada saat saya daftar sudah menjadi kader Gerindra.
Jadi pertama saya daftar untuk masuk politik yang mengusung dan mendorong pelaksanaan pilkada di wilayah Jawa Tengah. Pertama saya adalah Gerindra. Sampai kemarin kita mendapat kartu anggota. Oke? Cukup? Ya pokoknya anggota Gerindra. Semuanya saya serahkan ke beliau. Kami diberikan porsi apa, tapi prinsip kita loyalitas kepada Presiden dalam ini Bapak Prabowo, bahwa saya dikasih apapun siap dalam rangka. Nggak ada. Kita mengalir aja. Oke, cukup, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tanah Datar. Baik, kita kembali terhubung dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, Profesor Johermansyah Johan. Prof Jo, selamat pagi Prof. Masih ada Prof? Ya. Mohon maaf Prof, tadi sempat terpotong. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang sempat terpotong tadi. Jadi Prof, ini kan kalau disebutkan memang pemeriksaan kesehatannya rujukannya untuk kesiapan dari para kepala daerah sebelum mengikuti pembekalan atau retreat di Magelang nanti. Nah, yang masih menjadi pertanyaan sebetulnya kan sudah disebutkan memang sama Wamendagri begitu ya. Namun biasanya di dalam pemeriksaan kesehatan seperti ini, yang mendasar seperti ini, apa saja yang diperiksa begitu? Apakah gula darah, kemudian tekanan darah dan lain-lain, apa saja biasanya Prof? Oh ya, ini saya kira untuk masuk pendidikan yang agak semi militer ya, itu memang harus diperlukan kondisi fisik yang sehat, yang bugar ya. Nah, antara lain tekanan darah penting diketahui apakah ada yang tekanan darahnya tinggi. Lalu gula darah juga penting diketahui ya, untuk menjaga agar jangan sampai nanti lagi latihan tahu-tahu drop dan pingsan ya, kena turun gula darahnya. Lalu juga yang harus diketahui kadar kolesterolnya, apa kolesterolnya tinggi, sehingga ini juga akan mempengaruhi konsumsi makanannya ya. Jadi dia diusahakan nanti mungkin pengaturan makanan jangan yang berlemak tinggi gitu ya. Nah, ada fungsi hati, fungsi ginjal misalnya, kalau memang bisa sampai ke sana bagus sekali, paru-paru ya. Tapi kayaknya enggak, ini cuman cek lab doang, nggak ada ronsen segala macam kan. Nah, dengan demikian mungkin untuk pemeriksaan kesehatan basic sudah memadai ya. Dan dengan begitu dia ketika masuk menjadi peserta retreat, itu datanya bisa digunakan oleh penyelenggara retreat untuk menentukan berbagai macam pengaturan soal tadi yang saya sebutkan, untuk makanan ya, untuk baris-barisnya atau kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan di sana. Jadi perlu data itu bagi penyelenggara. Baik, terkait dengan pembekalan atau pendidikan ataupun juga retreat yang nantinya rencananya akan digelar di Magelang persis setelah pelantikan. Ini seberapa penting Prof rangkaian ini? Retreat ini seberapa penting untuk kepala daerah? Apakah ini akan berpengaruh besar terhadap para kepala daerah untuk kemudian bisa menjalankan tugasnya atau menjabat selama 5 tahun ke depan? Ya, begini kan jadwal retreatnya kan 1 minggu ya. Kemudian itu dilangsungkan setelah pelantikan secara serentak nasional, kecuali yang masih ada sengketa suara di MK atau Aceh yang sudah dilaksanakan pelantikannya lebih dahulu, karena dia berdasarkan undang-undang pemerintahan Aceh, lex spesialis namanya. Nah, bagi kawan-kawan di daerah ini, kepala daerah ini, kalau waktunya seminggu, kemungkinan besar tentu pemerintah pusat lebih banyak menyampaikan rencana-rencana pusat ya soal Astacita itu ya, program ya yang strategis. Nah, bagaimana daerah bisa memberikan support atau dukungan makanan bergizi gratis itu dan lain-lain kepada para kepala daerah ya, gubernur, bupati dan wali kota. Sinkronisasi perencanaan pembangunan lah secara keseluruhan. Nah, tapi karena waktunya pendek, saya juga
memikirkan ya, memandang juga jangan hanya one way traffic communication. Jadi jangan hanya pusat saja dengan kepentingan sinkronisasi program kegiatan, tetapi juga kawan-kawan daerah juga harusnya diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, usulan, pendapat terkait dengan pelaksanaan program-program mereka sendiri. Karena kepala daerah itu kan ketika dia kampanye menyampaikan visi misi, nah itu nanti akan turun kepada program-program strategis para kepala daerah masing-masing sesuai dengan kondisi lokalitas. Nah itu juga kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan harus dikomunikasikan kepada pemerintah pusat. Pertama sekarang nih isu yang paling besar itu yang akan mempengaruhi pelaksanaan program visi misi para kepala daerah adalah efisiensi anggaran. Jadi anggaran itu kalau kita lihat instruksi Presiden nomor 1/2025 kurang lebih 50 triliun diefisienkan, jadi pangkas, jadi tidak jadi ditransfer ke daerah. Nah itu kan para kepala daerah harus paham tuh dan bagaimana menyiasatinya. Apakah masih bisa pemerintah pusat membicarakan namanya istilahnya dekonstruksi gitu ya, sehingga yang 50T itu bisa dinego lah. Kenapa? Karena ketergantungan daerah-daerah banyak sekali kepada dana yang ditransfer dari pusat itu, DAU, DAK. Kalau tanpa itu banyak daerah kita terutama yang kemandirian fiskalnya rendah tidak akan bisa memperbaiki jalannya, membeli obat di rumah sakit, ya, dan untuk urusan pelayanan publik yang lainnya bisa terganggu. Nah ini yang harusnya juga disampaikan sehingga kemudian ada komunikasi dua arah dalam forum retreat itu. Baik, artinya memang retreat memang penting, tapi juga komunikasi dua arah begitu yang lebih diharapkan, utamanya dari daerah ke pusat untuk kemudian bisa menyampaikan apa saja tantangan yang dihadapinya dan apa saja yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri. Tapi Prof, retreat seperti ini atau pembekalan atau pendidikan memang selalu dan wajib dijalani oleh kepala daerah terpilih sebelum mereka menjabat atau bagaimana? Oh iya, biasanya sesudah menjabat ya. Nah ini kan juga sesudah menjabat nih. Nah sudah dilantik, lalu kemudian mereka langsung. Nah biasanya juga ada model namanya latihan kepemimpinan, orientasi kepemimpinan kepala daerah setelah mereka dilantik. Nah tapi nggak serentak dan secara massal seperti sekarang. Dalam praktek kita selama ini, setelah mereka dilantik, tak berapa lama sudah itu secara bergelombang, bertahap dipanggil untuk mengikuti latihan kepemimpinan kepala daerah itu untuk menerima pembekalan yang lebih dalam menyangkut kompetensi dan bidang tugas. Ya, pendalaman bidang tugas apa aja? Biasanya bidang tugas yang terkait dengan kompetensi manajerial, kompetensi teknikal, sosial kultural ya dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kenapa itu penting? Kapasitas itu, kompetensi itu karena kepala daerah kita ini sumbernya sangat beragam, ada yang dari politisi, ada dari pengusaha, ada dari tentara, polisi, ada yang dari ormas, ya NGO. Nah, mereka tentu harus diberi penguatan sehingga dia ketika memimpin pemerintahan daerah itu bisa menghandle birokrasi, perangkat daerah yang ribuan jumlahnya, ya. Nah, itu managerial skill-nya harus kuat. Belum lagi urusan pemerintahan yang dipegang oleh daerah-daerah otonom kita itu banyak sekali, 32 urusan paling kurang. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, ya, dan lain-lain. Nah, itu butuh kemampuan teknikal juga, ya. Kepala daerah itu juga harus ngerti sedikit tentang kesehatan, ngerti sedikit tentang pendidikan, ya, ngerti sedikit juga tentang perhubungan, ya, tenaga kerja dan sebagainya, investasi tentu saja. Nah, itulah yang bisa diberi penguatan-penguatan kapasitas. Nah, hanya dulu itu bergelombang.
satu gelombang perangkatan 40-an ya. Nah, kemudian pulang masuk lagi gelombang berikutnya diselenggarakan di Badan Diklatnya Kemendagri di Kalibata. Nah, itu nggak pakai APBD, itu ditanggung pembayaran penyelenggaranya oleh APBN, dan tempat nginapnya juga di tempat yang asrama yang sudah disediakan yang representatif. Jadi nggak beda. Jadi ini agak semi militer kan? Iya. Nah, kan? Nah, ini perlu kesiapan fisik nih. Takutnya nggak bisa tidur entah kepala daerahnya ya kan? Nah, ya kelasnya nyaman hidupnya di daerah itu. Baik, artinya retreat atau pembekalan kali ini di masa pemerintahan atau di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini berbeda dengan sebelumnya karena dilakukan juga serentak di Magelang begitu. Kalau tadi disebutkan oleh Prof Jo ini semi militer, tapi kembali pendidikan maupun juga pembekalan penting dilakukan untuk menyamakan atau menyinkronisasi tujuan dari negara itu sendiri untuk kemudian bisa didistribusikan atau bisa menyamakan perspektif di daerah, dan tentunya ini untuk kepentingan dalam pembangunan daerah itu sendiri. Kita akan bahas lebih lanjut, Prof, tapi kita harus jeda sejenak. Tetaplah di Breaking News Kompas TV.